Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Baik 4 UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya bertugas sebagai guru dengan mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS At-Thayyibiyah, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Saat ini saya juga bagian dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Back 4 program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 250401132233. Pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS At-Thayyibiyah kelas 9. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Ketauladanan Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan kaifa halukum jami'an. Ad-du'a sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu satu persatu. Abdurrahman Ahmad Rifki Basudan, Awal Nisa, Laili Salehah. Hadir sebentar. Hari kita belajar akidah akhlak. Nah, dari akidah akhlak itu kita sudah belajar tentang asma Allah. Di mana asma Allah itu ada jumlahnya. Ingat satu di antara asma Allah. Apa lagi? Apa arti Rahman Rahim?
Siapa pernah membaca tentang Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman ini sahabat Nabi yang rancak ke tengah. Di mana Nabi biasanya Sayyidina Utsman bisa ke tengah. Sembahyang tarawih ada bersama. Ada lagi kata orang biasanya wallahu anis sahabati Utsman bin Affan sahabat sana. Dan yang kedua adalah ketauladan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita hari ini kita pelajari. Sebelum mengetahui tentang Sayyidina Utsman, kira-kira siapa yang tahu siapa Sayyidina Utsman ini? Ya, Topek, siapa Topek? Khalifah yang berapa? Ketiga. Selain dia sebagai khalifah, siapa lagi tahu tentang Sayyidina Utsman bin Affan? Ya, apa siapa Rizki? Yang menyusun Al-Quran. Nah ini peninggalan terpenting dari Sayyidina Utsman. Jadi Al-Quran yang saat ini yang kita baca dari sekian cetakan negara ke negara itu ada yang mengatakan haram kalau menyalahi dari kaidah penulisan Utsman bin Affan. Sebagai contoh misal ada penulisan kalimat as-samawati. Ini tulisan Utsman bin Affan. Tidak boleh diubah menjadi as-samawati pakai alif ini. Jadi seluruh penulisan Al-Quran dari negara Arab sampai negara kita itu harus berstandarkan mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Nah, terus lagi ada nilai-nilai keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa saja? Sepupu Nabi. Selain Ali bin Abi Thalib bersepupu, siapa lagi yang bisa kita kenal? Ali. Oh yang mana? Minantu Nabi. Kalian siapa sih? Siti siapa? Ini mulai kita mengenal sejarah Utsman bin Affan. Rizky Poji baca biodata Sayyidina Utsman. Yang menangkap Utsman bin Affan bin Abi Asyir bin Umayyah. Itu Abul As bin Umayyah. Dari Umayyah itulah akhirnya keluarga Utsman ini disebut dengan Bani Umayyah. Julukan beliau adalah yang paling terkenal, ngarannya Zunnurain. Nah, kenapa jadi Zunnurain? Ada yang tahu kenapa? Maksudnya apa? Karena menikahi putri Nabi. Dari kalangan orang dekat Nabi, nah, itu ada siapa yang paling parah Nabi? Siapa Khadijah? Nah, ini Khadijah, istri Nabi. Selain Khadijah ada siapa lagi? Abu Bakar. Siapa? Nah, siapa lagi ini? Siapa Ali ini? Hah? Oh iya, karena Ali ini dirawat oleh Nabi. Yang mana? Nah, ini. Setelah Nabi diturunkan Iqra, maka orang-orang dekat itulah yang didakwahi Nabi. Khadijah menjadi orang masuk Islam pertama dari kalangan perempuan. Ali menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Abu Bakar masuk Islam dari golongan dari golongan orang tua. Nah, Abu Bakar ini yang rumahnya. Kalau yang ini di rumah Nabi, yang ini di rumah Nabi, yang ini yang punya kuasa luas, pergaulan luas. Dia banyak pergaulannya. Abu Bakar ini, sehingga dengan pergaulan luas itulah Abu Bakar akhirnya berdakwah lawan kalangan orang-orang terdekatnya. Siapa orang terdekat Abu Bakar lah yang masuk Islam? Salah satunya adalah kita masuk kepada Ali bin Abi Thalib. Nah ini
nilai-nilai ketauladanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini nama Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam bukan dari golongan pertama. Yang lain beda lah. Tapi menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan sudah disebut tadi ditulisakan. Masuk Islam orang yang pertama dari kalangan anak-anak sifat cerdas pula. Nah, kecerdasan Sidin menonjol apalagi dalam bidang ilmu. Nah, sehingga Nabi tadi mengatakan apa? Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, ini dasar kalimat Sayyidina diakui oleh Nabi. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ya Nabi kota ilmu. Jadi siapa yang hendak masuk ke kota pasti melewati pintu. Nah, pintunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada depan. Dan dari sini dari cerita Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini ada kan hendak bertakun. Oh ya, ada yang hendak bertakun lagi. Ya. Kenapa? Apa pandangan ulama Ya. terhadap kisah berperangnya dua sahabat Nabi, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah? Kita menanggapi problematika ini mengambil dengan kalimat ini bujur. Ali tidak salah karena dia berijtihad dengan Al-Quran dan hadis. Habis itu Muawiyah pun kada salah karena dia berijtihad dengan hadis dan Quran juga. Ada ulama mengatakan itu tadi. Wama ada apa? Pastinya sudah apa lagi pastinya? Wama jaro bainas sihabi naskutu. Nah, wama jaro bainas sihabi naskutu huwa ajra ijtihadi naskutu. Apa yang berlaku di antara para sahabat Nabi kita diam. Artinya berapa kan? Artinya berapa kan? Kada boleh berkomentar, apalagi menilai yang mana yang jujur. Nah, sekarang kita kerja kelompok. Nah, jadi kerja kelompok kita bagi pula, bagi 5. Ketua bagian. Habis itu kelompok kedua Umar bin Khattab terdiri dari Muhammad Taufik, Muhammad Iqbal Maulana, Muhammad Fakhrul Raji, Muhammad Yusuf dan Muhammad Data. Ini mendiskusikan nilai-nilai ketauladanan Sayyidina Utsman. Sekarang kita minta satu di antara kelompok ketua atau perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Dipinta pertama dari kelompok Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini tadi mendiskusikan tentang cara mentauladani Ali bin Abi Thalib. Siapa perwakilan awal Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok Sayyidah Aisyah.
Tiga, keadilan dan integritas, memimpin dengan jujur, adil, dan menolak nepotisme yang memecah pejabat bohong. Kesederhanaan dan kedermawanan, zuhud, tidak terlalu dunia, bahagia dengan kedekatan kepada Allah. Dari presentasi yang sudah disampaikan itu ada beberapa poin dari kelompok Aisyah tadi menggambarkan bahwa Sayyidina Ali tadi sepupu Nabi, dekat dengan Nabi, dekat orang mulia, punya jabatan, tapi tetap dermawan dan selalu menuntut ilmu. Jadi artinya kalau yang kita jadi orang penting, jadi pembakar, jadi apa lagi? Jadi RT, jadi apa lagi? Jadi camat, jadi limnas, nah. Tetap yang namanya nuntut jangan lebih Abi Thalib. Tapi kebanyakan kita bila untuk sekolah api nuntut salah lah. Jadi kalau yang namanya tauladani Sayyidina Ali, Sidin nuntut ilmunya terus menerus. Sekarang Abdurrahman Utsman bin Affan, sebutkan satu sifat Sidin yang menonjol. Dermawan Sidin. Sekarang sebutkan Taufik Rahman, jasa Sidin dalam Islam. Satu aja, membukukan Al-Quran. Sekarang Utsman bin Affan, sebutkan jabatan Sidin terpenting dalam Islam. Khalifah yang berapa? Yang ketiga. Nah, ini materi kita tentang ketauladanan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kita masuki pertemuan berikutnya tentang Asmaul Husna. Apakah semuanya sudah paham? Mana perasaannya pembelajaran hari ini? Dan alhamdulillah kita selesai pada materi hari ini dengan sama-sama membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.